Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan produk kreatif dari kelompok kami. Anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu saya sendiri, Dini Aprilia, Siti Solihat, M. Imam Maftuh, dan Ivana Rosa. Produk kreatif dari kelompok 2 yaitu bernama Forecast, kepanjangan dari Power Bank Invest. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Materi akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, yang pertama pendahuluan. Seiring dengan bertambahnya waktu dan perubahan zaman yang sangat cepat, peradaban manusia pun ikut berubah, yaitu dari peradaban kuno ke peradaban modern, di mana teknologi sangat dibutuhkan. Dalam berbagai bidang teknologi selalu digunakan dan dikembangkan. Pada saat ini, teknologi yang paling berkembang yaitu di bidang komunikasi, yang didasari oleh sifat manusia yaitu makhluk sosial yang berarti sangat membutuhkan sekali komunikasi antar sesama. Podcast ini merupakan perpaduan antara dua barang yang berbeda fungsi, yakni power bank dan yang berfungsi sebagai alternatif pengisi daya yang bisa dibawa kemana-mana, dan case yang berfungsi sebagai pelindung handphone dari benturan dan gesekan dengan benda sekitar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada proses pembuatan produk dari podcast itu sendiri. Yang pertama ada mempersiapkan alat dan bahan. Untuk bahan utama yang digunakan dalam podcast ini yaitu bahan TPU silikon, untuk bahan case, dan power bank yang berukuran mini dengan diameter sekitar 4 kali 6 cm dengan ketebalan sekitar 1,5 cm dan kapasitasnya sebanyak 10.000 mAh. Kemudian untuk alat peralatan sendiri yang digunakan yaitu mesin pencetakan case dan mesin perakitan. Nah, kemudian yang kedua ada proses pencetakan case. Nah, bahan yang tadi, yaitu TPU silikon dimasukkan ke dalam mesin pencetak sesuai tipe handphone yang diperlukan. Nah, kemudian, setelah proses pencetakan selesai, case yang sudah berbentuk akan ditampung ke dalam wadah khusus. Kemudian selanjutnya, akan diproses melalui proses perakitan. Nah, setelah melalui proses pencetakan ini, case yang sudah berbentuk tersebut akan dirakit secara manual menggunakan tangan. Nah, proses perakitan ini dilakukan untuk memasukkan power bank tersebut ke dalam case. Selanjutnya ada proses printing. Proses percetakan atau printing ini lebih opsional gitu sifatnya karena ini dikhususkan bagi customer yang ingin memberikan motif pada case yang telah dibuat. Nah, untuk motifnya sendiri, kita untuk motif desainnya sendiri itu tergantung pada keinginan customer gitu. Jadi disesuaikan dengan keinginan customer sendiri. Nah, selanjutnya yang proses terakhir yaitu ada proses pengemasan. Nah, pada tahap ini, case yang sudah jadi tersebut, baik yang sudah melewati proses printing akan dikemas, ke dalam kemasan plastik dan ditambahkan styrofoam di dalamnya untuk, melindungi case dari benturan luar. Oke. Kemudian ada perhitungan harga pokok dan harga jual dari forecast sendiri. Yang pertama ada peralatan. Untuk peralatan sendiri ada dua, yaitu mesin pencetakan dan mesin printing. Untuk mesin pencetakan sendiri, harga satuan yang kita estimasikan yaitu 4.700.000 dan untuk mesin printing sendiri 3.500.000. Untuk jumlahnya masing-masing satu buah. Dan totalnya untuk peralatan itu 8.200.000. Kemudian untuk bahan baku itu yaitu ada silikon TPU dan power bank. Nah, untuk silikon TPU ini diestimasikan seharga 3.000 untuk satu piece-nya dan kita menargetkan untuk pembuatan produk podcast ini sebanyak 100 piece. Jadi kita membutuhkan silikon TPU sebanyak 100 piece dan juga power bank sebanyak 100 piece dengan harga 35.000.
Kemudian total dari bahan baku sendiri ada Rp3.800.000. Nah, kemudian ada biaya pendukung lainnya yaitu biaya listrik untuk mengoperasikan mesin, kemudian biaya plastik untuk pengemasan dan styrofoam juga untuk pengemasan. Eee, Masing-masing tertera sesuai jumlahnya yang terdapat di layar, yaitu dengan total Rp450.000. Nah, untuk total dari biaya produksi sendiri mulai dari peralatan ditambah bahan baku dan biaya pendukung yaitu sebanyak Rp12.450.000. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok. Nah, harga pokok sendiri diperoleh dari rumus total biaya dibagi dengan jumlah produk. Nah, untuk total biaya sendiri yang tadi yaitu sebanyak Rp12.450.000 dibagi dengan total yang akan diproduksi yaitu 100 piece. Nah, jadi untuk harga pokok sendiri yaitu hasilnya yaitu Rp124.500 untuk per unitnya. Nah, jadi harga pokok produk yang didapat dari perhitungan adalah sebesar Rp124.500 per unit. Oke. Selanjutnya ada perhitungan harga jual. Nah, dalam perhitungan harga jual ini, margin yang digunakan untuk memperoleh keuntungan adalah 30%. 30% ini dirasa sebanding gitu dengan kualitas dan fungsi produk yang dihasilkan. Tuh, untuk harga jual sendiri diperoleh melalui rumus harga pokok ditambah dengan harga pokok dikali 30%. Nah, untuk harga pokok sendiri yang tadi yang telah diperhitungkan gitu, sebanyak seharga Rp124.500 ditambah dengan eh, perhitungan margin yaitu harga pokok dikali 30%, 124.500 dikali 30% menjadi 37.350 perak. Jadi totalnya adalah 161.850 atau dibulatkan menjadi Rp162.000 per unit untuk harga jual produk. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT yang akan disampaikan oleh rekan saya Siti Soliha. Baik, selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama, strength. 1. Melindungi ponsel dari benturan atau gesekan dengan benda sekitar. 2. Mencegah ponsel kehabisan daya ketika jauh dari jangkauan listrik ataupun pada saat lupa membawa charger. Karena powerbank ini memiliki kapasitas yang besar, yakni 10.000 mAh. 3. Meminimalkan penggunaan space pada tas, di mana karena power case ini merupakan perpaduan dari dua barang, yaitu case dan power bank, yang biasanya terpisah dan cukup memakan ruang pada tas. 4. Power bank didesain setipis mungkin dengan ketebalan sekitar 1,5 cm yang memungkinkan untuk menghindari ketidaknyamanan saat memegang ponsel. 5. Produk ini didesain secara unik dengan motif-motif elegan dan menyesuaikan kebutuhan generasi milenial. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, untuk kategori case, barang ini cukup berat karena menyatu dengan power bank yang lumayan berbobot walaupun sudah didesain setipis mungkin. 2. Harga dari produk power case ini tergolong tinggi karena adanya power bank yang ditambah dengan desain yang unik. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, belum banyak yang menjual produk seperti ini. Karena sebagian orang menjual produk cash yang menyatu itu biasanya dengan dompet atau dengan tempat penyimpanan kartu ATM. 2. Target pasar jelas, yakni kalangan anak muda yang hampir seluruh aktivitasnya menggunakan ponsel, sehingga diperlukan daya yang cukup agar ponsel tidak kehabisan daya. Lalu yang ketiga, terdapat sasaran pemasaran yang cukup menguntungkan, yakni orang-orang yang suka mendaki, camping, ataupun adventure, di mana mereka pasti sangat membutuhkan pelindung ponsel yang baik dan powerbank sebagai alternatif untuk mengisi daya saat jauh dari jangkauan listrik. Kemudian, threats atau tantangan. Yang pertama, kemungkinan orang lain akan memproduksi barang yang sama seperti ini, sehingga akan terjadi persaingan dagang antara pedagang yang sama. Kedua, sudah banyak ponsel yang memiliki kapasitas daya yang besar,
sehingga cukup untuk dipakai seharian dan tidak memerlukan power bank. Yang ketiga, sulit mencari power bank yang didesain tipis dengan kapasitas besar, dan kami memiliki keterbatasan kemampuan dalam menciptakannya. Selanjutnya, keinovasian produk. Yang pertama yaitu Powercase merupakan barang two-in-one. Powercase atau power bank in case ini merupakan perpaduan antara dua barang yang berbeda fungsi, yakni power bank yang berfungsi sebagai alternatif pengisi daya yang bisa dibawa kemana-mana, dan case yang berfungsi sebagai pelindung handphone dari benturan dan gesekan dengan benda sekitar. Atas perpaduan dua barang tersebut, maka Powercase ini dikategorikan sebagai barang two-in-one. Lalu yang kedua, barang ini atau powerbank ini tak kasat mata. Powerbank yang menyatu dengan case ini hampir tidak terlihat dan terasa seperti tidak membawa powerbank sama sekali. Karena powerbank didesain setipis mungkin untuk menghindari rasa tidak nyaman saat memegang ponsel seperti berat dan susah dipegang karena terlalu tebal. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Dini. Baik, sekian mungkin dapat kelompok 2 sampaikan. Untuk itu di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang tadi telah disampaikan dari awal oleh teman saya sampai barusan yang terakhir disampaikan oleh Siti Solihat. Telepon genggam atau gadget adalah salah satu teknologi komunikasi paling berkembang saat ini di seluruh dunia. Banyak negara-negara berlomba dalam memproduksi gadget dengan berbagai merek ternama. Nah, casing handphone sebagai salah satu aksesoris yang banyak digunakan konsumen untuk beberapa alasan, di antaranya untuk melindungi handphone dari lecet, mengurangi resiko jatuh, untuk bergaya, dan sebagainya. Tingginya permintaan akan handphone harusnya juga berpengaruh pada produsen yang memproduksi casing handphone itu sendiri. Nah, selain itu, di zaman modernisasi ini, tentunya charger portable atau sering dikenal dengan power bank menjadi suatu kebutuhan bagi orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi dan sering berpergian luar kota ataupun juga berpergian dengan jarak yang cukup jauh. Nah, namun ukuran power bank juga diklaim terlalu besar sehingga tidak efektif jika dibawa saat berkendara. Nah, di samping itu juga kapasitas dari power bank tersebut terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan penggunanya setiap saat. Powercase atau power bank in case ini merupakan perpaduan antara dua barang yang berbeda fungsi, yakni power bank yang berfungsi sebagai alternatif pengisi daya yang bisa dibawa kemana-mana, dan case yang berfungsi sebagai pelindung handphone dari benturan dan gesekan dengan benda sekitarnya. Power bank yang menyatu case ini hampir tidak terlihat dan terasa seperti membawa power bank, karena power bank didesain setipis mungkin untuk menghindari rasa tidak nyaman saat memegang ponsel seperti berat dan susah dipegang karena terlalu tebal. Nah, power bank dengan desain tipis ini juga tetap mengutamakan kuantitas, di mana walaupun memiliki ketebalan yang tidak biasa dari power bank pada umumnya, tetapi kapasitas atau daya yang dimiliki sama-sama besar, bahkan bisa lebih besar dari power bank yang lebih tebal seperti di pasaran. Mungkin sekian presentasi produk kreatif dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, khususnya dari saya, umumnya dari teman-teman saya semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.